kali pembahasannya tentang nasab. Ila anaqola, apa perkataannya Said Ahmad Ad-Dahlan, wa ma nadri ma taf'alun nisa'a, aku tidak mengetahui tentang perbuatan orang perempuan. Jadi mereka itu dianggap orang perempuan karena selalu mengandalkan nasab. Itu loh. Benar sebagaimana sekandung Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bukanlah seorang kesatria orang yang mengatakan inilah bapakku, tapi inilah aku. Oh, jangan dalam nasab. Ini kata gurunya ini. Berarti kan gurunya apa itu masih ada keraguan tentang mereka. Ada yang ngomong kalau ngomong sendiri semua pinter, kalau diajak diskusi kabur, itu gerombolan. Baru ketemu guru benci lagi diskusi ke atas. Kucing iki, aku soro-soro maca kitab. Selanjutnya lagi, suruh naik ke atas, dia suruh naik ke atas. Suruh naik, kemudian suruh baca kitab dulu, gitu loh. Nah, kemudian apa? Fawaqa'a fi qalbi tahirun wa ihtimamin min dzalika. Kemudian dia itu apa? Di dalam hatinya itu terjadilah keraguan, ihtimam, keraguan min dzalika dari perkataan gurunya tadi yang mengatakan itu adalah pekerjaan, tidak ada pekerjaan sebagai orang perempuan, kan gitu kan? Dikatakan sebagai orang perempuan. Nah, faro'aitu, maka kemudian dia tidur, kemudian dia bermimpi, faro'aitul hidro alaihissalam, kemudian dia bermimpi, ya kan? Said Ahmad Al-Atas itu bermimpi Nabiullah Khidir. Faro'aitu mimpi artinya kawan, bukan melihat, bukan keadaan bukan keadaan sadar, tapi bermimpi Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam, akhadha biyadi, memegang tangannya, wa atabi ila muwajjahati, dan mendatangi sampai berdekatan dengan wajahnya, wa nada ya Rasulullah ahadza waladuka. Ini jadi Nabiullah Khidir meminta atau memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini keturunan engkau, anak panjenengan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadza waladi, iya ini adalah anakku, katanya. Wa hadza muhsinun, dan ini adalah orang yang bagus. Fa farahtu bidzalika, kemudian dia itu adalah gembira dengan sebab adanya mimpi ini. Wa zala ma fi qalbi, dan hilanglah perasaan-perasaan yang mengganjal di dalam hatinya. Ini berarti mereka ini selama 3 tahun tidak mempunyai data kanan, memang dari mimpi. Itu nasab mimpi namanya. Nasab mimpi namanya. Nah, saya tunjukkan dalil ditolaknya mimpi, biar kamu tahu semuanya. Ini dalilnya. Bapaknya mimpi itu ditolak sebagai hujjah. Ini kitabnya Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqih, Imam Az-Zarkasi. Ini. Nah, ini kitabnya. Biar tahu. Biar saya nggak dikatakan ngomong. Ini. Yang Nabi fin naumi, dalam tidur, ala wajhihuka il Ustad Abu Ishaq, yakunu hujjatun wa yalzumul amalu bih. Waqad sabaqa fi mazidu bayani fi sadril kitab, was-sahihu annal manama la yusabbitu hukman syar'iyyan wala bayyinatan. Yang benar bahwasanya mimpi itu tidak bisa menetapkan hukum secara syariah dan tidak bisa menjadi dalil hujah. Ngerti gak? Wa in kanat ru'yan nabiyya haqqan, sekalipun itu adalah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, itu adalah benar. Wasyaitanu la yatamatsalu bih, dan syaitan itu tidak bisa menyerupainya. Walakinnan naima laisa min ahlil tahammuli warriwayati li adamit tahaffuzihi. Dikarenakan apa? Karena orang yang bermimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai ahli penanggung dan tidak bisa dijadikan sebagai ahli periwayat. Karena apa? Kok tidak bisa dijadikan ahli penanggung dan periwayat? Li adamit tahaffuzihi, karena tidak ada kesadaran.
Paham nggak? Intinya tidak dibolehkan untuk dibuat dalil syar'i. Paham? Ya itu mereka itu kan Betul, namanya Pak Yai. Bani Mimpi namanya, bukan Bani Alawi, Bani Mimpi namanya. Aduh. Iya. Cocok itu Bani Mimpi, bukan Bani Alawi. Bani bukan. mimpi. Ya. Cocok itu. Sudah Pak. jelas ya. Ganti nama. Aduh, iki sampai Jelas kesel, Pak Yai Bre. Luko. Jadi tidak bisa kawan, ketika dia jadi mukasyafa atau mimpi itu tidak bisa jadikan hujah. Tahu enggak? Dalil karena nasab itu qot'i, harus ada data, harus kelihatan mata, isi. Kalau mimpi bisa dibuat isbat. Kalau nanti malam saya ngipi sama Hubaibah Islik, berarti dia milik aku dong. Jadi Iya, kalau Pak Yai saya Bung. pikir-pikir begini teman-teman, dulu kita selalu mentertawai Bang Sekin. Selalu Bang Sekin menyatakan, tolong ulama manakah walaupun sedunia bisa mengisbat nasab seseorang melalui mimpi junub. Betul. Jadi ternyata Bang Sekin itu sudah mempunyai mata batin yang tajam, makanya kitabnya semuanya mimpi. Betul. Jadi gini ya. Jadi gini pernah saya baca itu bahwa Ubaidillah itu bin Maimun ya, itu pencetus aliran batiniah itu. Maksudnya itu dia kalangan mereka tuh memaknai Al-Quran itu dengan batin. Itu ada aliran batiniah namanya. Betul, betul, betul. Itu kan padahal kalau untuk memaknai Al-Quran kan itu kan ada tafsirnya kan. Kalau dia enggak, itu enggak pakai tafsir, dia pakai batin aja. Tuh. Tumbuh subur di zaman Nusairiyah. Ya, itu. Aduh, ya Balawi, tolonglah, Anda ini nasab Anda bukan nasab Kanjeng Nabi, bukan nasab tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi tersambung kepada mimpi. Tersambung kamu itu nasabnya kepada mimpi. Makanya kawan, aku tidak mau mengatakan ya sesuatu yang tidak ada redaksinya. Saya takut juga sebenarnya kan. Kalau sudah ada redaksinya gini kan bagaimana? Masa kamu nggak percaya Muhyiddin? Aduh, aku kesel Muhyiddin, tak sampai tak tono kabeh. Ngeluh ndasu. Jadi sebenarnya gini ya yang harus kita pertanyakan ya, kenapa kok mereka ini mencantolkan Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad Isa ya, apa namanya, yang anak ketiga jadi 4 itu kan. Iya. Nah, Betul, betul. kenapa kok mereka mencantolkan tuh jadi anak keempat itu? Itu apa motif dan tujuannya itu apa itu? Itu loh. Ya itu kan karena dia itu cocok logi. Supaya tersambung kan, makanya. Iya, maksudnya tuh motif utamanya tuh apa? Kenapa gitu loh sampai sebegitunya? Motif utamanya Bang adalah penipuan demi harta. Contoh, taplak meja dijadikan kiswah Nabi. Sandal yang dia pesan di Shopee menjadi sandal Nabi. Makanan roti sisa-sisanya itu karena sisa keturunan Nabi jadi 5 juta. Pasir 1 gramnya 1.900.000 lebih mahal dari emas. Iya. Salah satu motif yang itu saya baca itu dia Yahudi ingin merusak Islam dari dalam. Betul. Singkatnya begini Mas Arifin. Singkatnya adalah untuk mendapatkan posisional dalam kehidupan. Yai, lah sing titip durian Nabi ning gone bojone Muhyiddin ora mau cantum Yai.
Waduh, ya betul juga itu masuk juga, wow. Karena gini ya kan di Al-Quran sudah dijelaskan kan ya, walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tetabi amilatahum. Kata orang Yahudi itu, aku tidak akan ridho sampai batas itu kan, hatta itu inti goyah, batas, sampai mereka itu mengikuti diriku, gitu loh. Artinya apa? Sampai menjadi budak semua. Karena kaum Yahudi itu dalam kitabnya itu dijelaskan bahwa kaum paling istimewa, tidak mau ada di bawah, gitu loh. Ingin menguasai. Bisa jadi itu karena dia berdarah Yahudi ingin selalu berada di atas, menguasai. Nah, itu posisinya. Karena Cuma kan memang kalau- dari dulu Yahudi itu ingin kalau dia menguasai langsung ngaku dunia. Yahudi kan orang nggak mau pada ikut. Iya. Makanya Betul. ngakunya jadi anak cucu Nabi. Nah, Yang keempat, anak yang itu apa? Ahmad bin Isa Iya. yang keempat kan dicantolkannya itu. Coba dia ngaku Yahudi, saya Yahudi, ya nggak ada yang mau ikut. Iya, betul. iya, iya. Iya. Masuk gila juga ya dia punya ini ya. Dari itu loh kawan-kawan, artinya Gila. apa? Kalau kita tanyakan ya kepada mereka semua, kalau coba kamu lihat rumah saya besar-besar, karena saya itu mengikuti percaya kepada Habib, iya kan? Mereka semua Habib bicara seperti itu, berarti kan tujuannya memang dunia, ingin menguasai, Iya. itu loh. Kan tadi Kiai Said Akil tadi memberi statement bahwa amalan batinia yang dilakukan oleh Iran dan Alawiyah itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, jelas toh? Betul. Ya. Masuk. Arti mereka tuh ngarang itu namanya. Iya, wong jangankan itu, wong Injil aja kitab samawat, kitabnya Nabi Isa, ya kan, Zabur ya, terus Mereka rubah itu. Taurat, itu semua dirubah kok, kecuali Al-Quran saja yang nggak bisa. Iya, Jadi iya. mereka itu cuma bisa berlindung ya dengan mengatasnamakan atau dibalik organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU itu soft. NU itu tidak akan melakukan tindakan kalau tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar. Sekarang buktinya, faktanya semua sudah jelas. Minggir Habib. Ya. Piyak. Harus minggir. Ngaku-ngaku Surya Rasul. Jadi kalau kita kaji ya, sebenarnya mereka ini ya, Ba'alawi ini ingin menguasai semua aspek ekonomi, sosial, betul budaya, sekali. ya. Semua mau dikuasai. Nah, contoh misalnya sampai bini kiai lah dipengen kan, terus waktu ceramah Muhyiddin pada dipalak, udah kan? Betul. Itu lihat Tony Segala macam itu dijadikan. Tony Brahmana, kalian ngaku NU terus dia ketawa. Kamu nggak tahu Kang Babas dari Buntet, bin Fuad bin Hasim, bin Mansur bin Soleh. Ini mungkin ada yang mau gantian naik. Saya izin turun dulu ya. Assalamualaikum Ya Abdullah warahmatullahi Ahmad wabarakatuh. Wahid, Nahdlatul Ulama dihina tuh sama Rijik. Aduh, Barwi kamu tuh. Bin naik bin. Ayo, Kita naik. ngobrol santai bin. Naik bin. Ayo, Tony Terserah yang Brahmana mana. naik. Ya naik. Tuh kan. Kamu punya Kelihatan. dalil apa coba naik. Woi, Habib itu Sudah saya nggak Yahudi, ikut-ikut, biarkan Satria dengan Tony, sudah. Saya dia nggak ikut. nggak mau ngaku Yahudi dia. Kalau ngaku Yahudi kan nggak ada pengikutnya, maka dia meyahudikan orang lain supaya dia yang diikuti. Bego sekali Tony Brahmana. Ini Brahmana, junjungan Banyak Anda cerita-cerita itu cerita-cerita ngaku Duria. Malakin Muhyiddin. Yang aneh itu ngaku Duria kok jadi pastor itu loh.
gimana toh? Ini mau ibu. Walah, walah, walah. Iya, Thomas Riwu Asegap gitu kan. Walah, walah, walah. Dia namanya Bawi itu selalu ngeles dan I did. Kang Sekarang Satria, Thomas Riwu Kang Asegap. Satria, Kang Satria, analoginya begini. Dia kan ngomong bahwa kamu telah menyakiti NU. Nah, terus yang bilang ulama kerucuk-kerucuk itu siapa? Nah, Terus yang bilang Kiai Ma'ruf Amin dengan anjing dan babi itu siapa? siapa? Terus yang membutakan mata hati matanya itu siapa? Kan golongan dia semua yang benci NU. Ya, Sampai mereka kan merendahkan gitu, harga Pak. Ustaz Yasin Asari namanya Ya, Petrus. istilahnya maling teriak maling, Pak. Maling teriak maling mereka itu sistemnya. Betul. Betul itu. Lempar batu Saya sama tunjukkan tangan. data nanti ya. Ada Mereka itu ketuanya Wahabi, saya punya datanya. Sistem mereka tuh dua, maling teriak maling, lempar batu sembunyi tangan. Itu Ya otak sama mereka. aja lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling, Bang. Teriak Aduh. PKI kan mereka teriak PKI, nggak tahu mereka PKI dari mereka juga. Iya, Yaman Selatan. Gembongnya, mereka itu gembongnya. Komunis satu-satunya. Jajarannya pengurus. Di Timur Tengah. Mereka itu jajaran pengurus ketuanya. Mereka itu kok bisa-bisanya ya mau memutarbalikkan fakta, padahal fakta sebegitu terpampang jelas kan. Yaman Selatan negara komunis satu-satunya di Timur Tengah dan pemimpinnya para Ba'alwi, tapi kok bisa ngeles gitu tuh, bisa ngelak gitu, masih aja. Mereka tuh canggih itu. Bukan Framingnya canggih, bukan canggih, nggak tahu malu gitu tuh. Orang begitu jelasnya, seperti matahari yang bersinar terang di siang hari, tidak tertutup awan, tidak tertutup asap. Yaman Selatan negara komunis satu-satunya dan pemimpinnya adalah Ba'alwi. Ya. Ya itu ilmu masih Dasar. secuil omong segunung ya Ba'alwi. Kamu tuh goblok banget. Di mana? Dasar orang duwe utek emang kok. Statement yang menganjurkan tes DNA itu dari Ba'alawi, kitab sejaman itu dari Ba'alawi. Pura-pura Betul. goblok apa gimana toh? Dulu katanya ingin memverifikasi nasabnya Wali Songo tuh ada nggak kitab sejaman. Nah sekarang giliran dia yang ditanya kitab sejaman. Ya, bingung malah ngomong. Sebutkan ulama mana yang mensyaratkan kitab sejaman. Dah dijawab sendiri. Dulu ngata-ngatain Wali Songo dengan kitab sejaman. Ayo naik sini kalau ingin tahu kamu ulama siapa yang mengatakan sesaman. Itu Imam Syafi'i loh itu. Iya. Ya, Rade anu khairul kohinul, silakan. Tikus-tikus Imad kepanasan disangkanya kita pengikut Kiai Haji Imad. Bukan, kita sependapat dengan Kiai Haji Imad Udin Usman Al-Bantani. Waalaikumsalam. Habib nganggap orang pengikut. Emangnya Kabib nganggap orang budak pengikutnya dia? Enggak lah, Kiai Haji Imad tuh gak cari pengikut. Ini apa temanya ini? Temanya baru Temanya itu kenapa mau bela? Oh lah, kok rungkat mulu kan memang dari dulu yang rungkat mulu. Ah bagus. Sekarang tinggal tambahin kalau gitu. Ya ini saya tunjukkan kalau pada abad 9 itu ada yang masih Ya tinggal tambahin. anu gak percaya. Bang Kohin, Kalau lagunya rungkat memang baru. gimana Bang Kohin? Ini Bang Kohin ini setuju karangannya Ba'alwi itu kitab bukan Ba'alwi itu ya sendiri Rasul. ya, kitab Ar-Rahmanur Rahim. Nah, sebentar Kang Luko, sebentar Kang Luko. Ini LS ini katanya dia bilang tikus-tikus iman. Dia kan penjual bakso, ya. Saya lihat profilnya penjual bakso.
Saya tidak pernah menjumpai ketika kita pro tesisnya Kiai Haji Imad, tidak ada satupun dari pro Kiai Haji Imad itu istrinya itu dikasih sama Kiai Haji Imad kecuali Muhyiddin ya. Betul. Muhyiddin sudah banyak contohnya, istrinya dikasih, anaknya dikasih. Suruh naik dulu. Diajak suruh naik itu orangnya. Itu dititipin duriannya, Yai. Dititipin durian. Ini ya kitabnya ya, kata siapa dulu nggak ada yang protes tentang nasabnya Mbak Alwi. Ini kitabnya Habib Umar sendiri, di Habib Umar yang dijuluki Sayyidul Hamro. Habib Umar bin Abdurrahman Sayyidul Hamro. Ya, ini kitabnya namanya Ar-Rahmanur Rahim. Ini mulai dulu orang yang tidak percaya dengan nasabnya Mbak Alwi itu dikatakan apa? Wa min huna istaula ala dhanni ba'dil hasadi bisyaqaqi wal inadi. Dulu bayangkan orang yang menyangka bahwanya nasabnya Mbak Alawi itu tidak sahih, ya itu dikatakan hasud, pendengki. Itu mulai dulu ada sudah wasyaqaq, ya kan, dan pemberontak, wasyaqaq dan pemecah belah umat, wal inad dan pemberontak. Waqala ini annahum laisu min dzurriyyati Fatimah Zahra ridwanillah alaiha. Nah, bahwa mereka orang-orang terdahulu itu ya pada masanya Umar abad 9, ini abad 9 ini, itu mengatakan bahwanya Mbak Alawi itu bukan dzurriyyah Fatimah itu, dan juga mengatakan bukan daripada dzurriyyah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, dan apa perkataan mereka? Nah, pasti menjawabnya jelek mereka itu. Walakot apa itu? Tak kelihatan itu. Nah, dikatakan sebagai apa? Walakot a'lamul ijtiroi, dan sungguh mereka itu adalah walakot a'lamul ijtiro, orang-orang yang pemberani, pembangkang, wa aksarul iftiroi, dan banyak-banyak berdusta. Mulai dulu itu sudah dikoreksi nasabnya. Nah, makanya dari bagian ulama lain itu tidak mengatakan soheh, tapi dari golongan mereka sendiri. Dulu. Makanya Yai, Luko. dikrit Yang kita ingat hanya Ubaidillah Al-Maimun Al-Qadda, itu yang mengaku karena nggak ada dalilnya. Bani Fatimiyun. Yang mengaku Bani Fatimiyun adalah Ubaidillah bin Maimun Al-Qadda. Nah, berarti Ubaid itu yang mempunyai anak Alwi itu yang dikatakan Mbak Alawi itu keturunan Maimun Al-Qadda. Dia adalah orang Yahudi yang benci sama orang-orang Islam. Tiyak. Rungokno, Cung. Ya, Sam Galjo dengan hantu, silakan. Halo, kalau Anda bicara Anda saya tendang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sam. Iya, baru mendengar ini nggak jelas dari awal gitu Om. Jadi ya mendengar dulu baru nanti kalau memang bisa dikomen ya ikut komen. Silakan. Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Sam, mulai awal berbicara tentang kenapa kita yang selalu mensuarakan tentang keabsahan nasabnya Mbak Alawi karena tertolak dengan kajian ilmu nasab. Lalu kemudian mereka menuduhkan kita kepada kita ini Wahabi, Oten,
dan Syiah dan lain macam lainnya. Lalu kemudian kami bukakan kitab bahwa di abad ke-9 sudah ada statement yang menyatakan siapa yang tidak mempercayai nasab Ba'alawi itu adalah orang hasud, dengki, pemecah belah. Ini sudah ada. Silakan. Oh ya ya ya, itu semua memang cara menguatkan dirinya untuk diakui sebagai cucu Rasul. Padahal dia sudah tahu bahwasanya dia itu bukan cucu Rasul. Itu kalau dijelaskan di dalam surat Yasin, pada akhirnya nanti itu ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Lamir rasulin ini termasuk golongannya Kiai Mat, diartikan utusan. Mana kita sendiri loh, mana kita sendiri apa sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sesuai ayat itu kita belum tahu jelas. Tapi kalau kita raba, Kiai Mat itu memberi petunjuk pada kaum Ba'alawi bahwasanya dirimu itu bukan juga Rasul, tapi dia itu membangkang dan tidak mau menerima, bahkan membalikkan fitnah yang keji. Akhirnya ya termasuk kalimat yang terakhir yastahzi'un. Jadi kalau termasuk besoknya itu orang yang menyesal. Lah menyesal di belakang nggak tak ada guna sudah terjadi. Itu dari saya. Ya, keren. Gitu. Keren. Ya terima kasih Os. Mantap. Suaranya tidak asing Pak Yai. Ngeten lho ya Isam. Kula niki kan mboten saged maos kitab to, ora iso maca kitab. Dadi nek ana wong maca-maca kitab nggih ngrungokke mawon. Ning kula niku kok inget-inget kok ana sing bela Belanda iku ya sangka Mbak Alawi, jenenge Usman bin Yahya. Ana sing memframing dan menfitnah bahkan ada kalau akan ada Dewan Jenderal yang mengkudeta Soekarno. Itu dari kalangan Mbak Alawi, yaitu Aidit Musa Barokba. Terus ono sing ngebom Borobudur ya dari kalangan Mbak Alawi. Terus ono sing ngarani lek Indonesia iki pemerintahan togut, istanane iblis, sing maca Al-Qur'an diarani sesat, kiai-kiaine babi. Iku ya sangka Mbak Alawi. Terus awake dhewe iki teko, bener ta awakmu iki nduriyae nabi? Kok diarani dajjal, diarani iblis, diarani pengadu domba ngoten lho Pak Sam. Niku priye? Uteke niku lho, pripun ngoten lho. Itu terjadi karena kita dari awal sudah kalah langkah. Karena kebaikan husnudonnya kiai-kiai tokoh kita. Nah, itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang mempunyai keinginan untuk apa? Menjadikan bangsa kita itu menjadi budak. Betul. Nah, kebaikan kita itu semacam itu. Masa kita dijadikan budak Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun. Mau dilanjutkan seperti di Jajah Ba'alawi berapa tahun lagi ini? Wah, kalau kita nggak protes, nggak bergerak, ya mungkin anak cucu kita jadi budaknya mereka. Ngoten. Kalau melihat sejarah, tapi yang saya lihat dari segi itunya, sejarah lainnya kita nggak tahu. Mana kitabnya kita nggak pegang kitab, pasti nggak bisa berdasarkan nas kitab ini saya nggak bisa. Tapi kalau berdasarkan cerita-cerita, ya saya rangkum. Ya mungkin terjadi, kita itu kalau diam akan terjadi. Apa memang nasib kita itu begitu? Wah, kita harus bergerak supaya nasib tidak terjadi. Ngoten. Bang Sam ini kok suaranya mirip suaranya Gus Hendy. Bukan, saya asli Sam Galijo.
Ya, ini Yai Sam, saya bacakan ya. Ini dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan daripada Habib juga ini ya, Al-Masyhur. Habib masyhur. Wa naqalal alamatu, nukil ya. Kan alamah siapa orang yang paling alim, Muhammad Bakhrok, yaitu adalah Muhammad Bakhrok. Nukil dari siapa? Min syaikhihil arif billah, dari gurunya yaitu orang yang makrifat kepada Allah. Siapa gurunya? Muhammad Bajarfil, yaitu Muhammad Bajarfil. Anna ahlal baiti afdalun nas, perkataan gurunya bahwasanya ahlul bait, sesungguhnya ahlul bait itu lebih utamanya manusia. Wa ala abi alwi afdalu ahlil baiti, sedangkan keluarga Ba'alwi itu lebih utamanya ahlul bait. Sedangkan ahlul bait sendiri itu adalah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ma. Itu lebih utama keluarga Ali, keluarga Ba'alwi daripada Nabi Muhammad. Bayangkan, ini kitabnya ini. Kenapa alasannya? Litibaihimus sunnatah. Karena apa? Karena mereka itu mengikuti langkah-langkah Nabi. Ya kan? Wali mastaharo anhum minal ilmi, dan mereka masyhur dari orang-orang yang alim, wal ibadah dan ahli ibadah, wa husnul akhlaki dan bagus akhlaknya, wal kiram dan mulia, wa taqwa dan takwa, bil ittifaqi dengan kesepakatan ulama. Ulama mana? Kok mengatakan kesepakatan ulama? Ini kan keterlaluan ini. Masa lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Ulama 212. Alasannya dia kan tidak sesuai mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad, tapi kok lebih utama dari Nabi Muhammad? Orang masih nggak tahu baca kitab, masih nggak tahu apa-apa, Bang. Kalau dengan pertanyaan semacam itu, kalau memang akalnya waras ya tertawa, Bang. Waris aja jadi. Kalau alasannya sih kayak Begini, rata-rata mohon maaf sekali lagi, rata-rata yang muhibbin itu ternyata minim agamanya dan tidak bisa baca kitab. Hanya segelintir saja yang muhibbin bisa baca kitab. Tengok komal-komal teman-teman kita ini, hampir semua yang protesis ini hampir semua bisa baca kitab. Itu sudah kelihatan kualitasnya di mana, sudah kelihatan loh. Ini maaf Kiai ya, maaf Kiai, tapi kalau kita tengok mengapa orang bisa mencuci otak, itu dari berangkat, kalau kita lihat sejarah, itu berangkat dari orang senang agama, semangat ibadahnya, ilmu tak ada, terus kena orang semacam itu didekati, dimodali, akhirnya mau jadi korban bunuh diri. Kalau tengah semacam itu, ya mungkin Pak Alawi itu orang-orang teroris itu masih mendekati orang-orang yang agamanya, ilmu agamanya minim, tapi semangat agamanya besar. Dan semacam itu. Semangat menipu, maksudnya. Belum enggak. Doktrin akal seseorang bisa jadi patuh. Nah ya ini, kenapa? Doktrinnya beda, doktrin bunuh diri dengan doktrin muhibin, tapi langkahnya hampir sama itu. dan yang dibawanya itu pun mengatakan bahwa bid'ah itu adalah thariqah nabawiyah.
Waqad aqra'u lahum bidzalika ahlul Yaman ma'abid'atihim. Itu yang mengatakan itu Sayyid Abdullah Al-Haddad itu. Jadi bid'ah di Yaman itu diantaranya itu penyembah kuburan, pencium kuburan yang meyakini bahwa tai itu jadi emas. Itu pun Thariqah Nabawiyah katanya. Itu di bawah Kiai Luko tolong baca. Abdul Ihsan. Kitab itu juga ada apa kalau Enggak, ya maaf lah. Ini Isra. Ya, ini saya bacakan waqad qala Qutbul Irsyad Sayyidu Abdullah Al-Haddad, ya kan? Kan itu adalah Qutbul Irsyad, yaitu adalah wali kutub yang cerdas, As-Sayyid Abdullah Al-Haddad, yaitu Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ma ahsana fi hadzal zaman min tariqati Ali Abi Alwih. Tiada yang bagus tidak pada zaman ini kecuali dari torekot Ali Ba'alwih. Jadi paling bagus itu torekotnya itu adalah Ali Alwih. Lainnya nggak ada yang bagus. Jadi torekotnya Syekh Abdul Qadir Jailani, torekotnya siapa, nggak ada yang bagus. Ya, wakot. Saking bagusnya jadi emas ya. Iya. Wakot akoruhum bidzalika alul Yaman ma'abid atihim. Lupa tuh, Masya Allah. Ini tambah nemen nih. enggak, yang penting gini loh, Amit permisi nyusahu ya ini, maaf lah. Bagaimana cara kita itu memberi kesadaran pada mukibin itu, menghambat perjalanannya itu tanpa ada reaksi yang terlalu keras. Tapi mukibin ini bisa bertobat, bisa ingat. Selain ada gerakan doa atau gerakan di luar doa. Karena mereka itu banyak pakai kaidah gini,